Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Is Isnawati dengan NIM 192110101001, mahasiswi peminatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Pada kali ini, saya akan membuat video mengenai tips memilih media dalam edukasi individu. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya pemilihan media itu merupakan sebuah tahapan penting yang menentukan keberhasilan sebuah program kegiatan edukasi kesehatan baik secara kelompok maupun secara individu. Terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi dalam proses pemilihan media. Kemungkinan yang pertama, pemilihan media yang tepat akan mempermudah proses penyampaian pesan kepada komunikan sehingga komunikan itu dapat menerima pesan dengan baik dan benar. Kemungkinan yang kedua, kesalahan dalam pemilihan media itu akan menghambat proses berjalannya kegiatan sehingga tidak berjalan dengan maksimal. Mengingat pentingnya dalam proses pemilihan media ini, saya hadir untuk memberikan tips dalam memilih media edukasi individu secara baik, efektif, dan benar. Berikut merupakan tips yang bisa dilakukan. Tips yang pertama adalah memahami tujuan penggunaan media. Maksud dari memahami tujuan penggunaan media ini adalah kesesuaian antara tujuan penggunaan media dengan isi pesan yang akan disampaikan kepada sasaran. Jangan sampai tujuan penggunaan media ini berbeda dengan isi pesan yang akan disampaikan. Hal ini akan membuat komunikan bingung dan kesulitan dalam menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Tips yang kedua, mengetahui siapa sasaran dalam penggunaan media. Mengetahui sasaran dalam penggunaan media ini merupakan tahap yang penting dilakukan karena berdampak pada proses penyampaian informasi dan juga manfaat yang akan diterima oleh komunikan. Pada proses penentuan sasaran ini, kita perlu mengetahui karakteristik dari macam-macam individu, sehingga kita dapat memiliki pertimbangan dalam memilih media yang akan digunakan disesuaikan dengan karakteristik sasaran yang sudah kita ketahui. Tips yang ketiga adalah mengetahui karakteristik media. Karakteristik media yang digunakan ini harus sesuai dengan tujuan dan sasaran penggunaan media. Salah satunya bisa dilakukan dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan dari media yang akan digunakan. Selain itu, kita juga bisa mengetahui dengan cara membandingkan media-media yang sudah pernah digunakan sebelumnya, sehingga kita bisa memilih media mana sih yang paling tepat sesuai dengan karakteristik media yang akan digunakan. Tips yang keempat, memperhatikan waktu. Dalam pemilihan media, waktu perlu diperhatikan. Waktu yang dimaksud di sini adalah dari proses persiapan, pengadaan hingga penyajian media edukasi individu. Jangan sampai media yang kita gunakan itu memakan banyak waktu sehingga menyebabkan suatu kegiatan edukasi individu ini berjalan tidak efektif dan tidak maksimal. Tips yang kelima, memperhatikan biaya penggunaan media. Pada dasarnya, biaya yang dimaksudkan ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas media dalam pelaksanaan kegiatan. Maka dari itu, faktor biaya itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai media yang kita pilih itu memakan banyak biaya. Berikut tadi merupakan 5 tips yang bisa dilakukan dalam pemilihan media edukasi individu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.